Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, kalau sebelumnya itu dari sektor properti, sekarang saya akan membahas dari sektor konstruksi. Ada ADI, WSKT, PTPP, seperti itu. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Untuk video kali ini saya akan memakai atau menggunakan chartnya untuk dari aplikasi Stockbit ya, Stockbitnya sendiri seperti itu. Untuk saham yang pertama dalam video kali ini ada ADI atau Adikarya Persero ya. Untuk ADI sendiri tanggal 12 Agustus 2022 mengalami kenaikan hampir 5% ke level 790 seperti itu. Kalau dilihat posisi EMA 50-nya ada di sekitar 740, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 807-810 di area sana seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek saham sektor-sektor konstruksi ini yang tadinya bergerak downtrend, sekarang mulai sideways ya. Dan ada tanda-tanda dia mulai ada akumulasi, ada pergerakan ya, seperti itu. Mulai bergerak lah, seperti itu. Nanti kita bisa pastikan apakah dia ada akumulasi atau tidak. Nah, untuk ADI sendiri ini dia bergerak dalam range sideways-nya di level 700 sampai dengan level 800-an. Nah, posisi level 800 ini ada area resist yang cukup kuat, sempat beberapa kali di retest oleh ADI, tetapi gagal ya. Di sini kita bisa cek di sini ya. Ini ada area support di level 800-an, 810, 800 seperti itu. Kemudian mampu menahan, bergerak naik, kemudian dia turun kembali, gagal ya, breakdown, turun, kemudian bisa bertahan di level 700-an, kemudian meretest resisten 800, gagal, turun kembali. Nah, jadi beberapa kali terjadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saham ADI ini mampu breakout dari level 800 sampai 830-an ini, area resist di sini? Kalau seandainya mampu, maka cukup bagus. Dia menunjukkan apa? Ada potensi untuk saham ADI atau sektor konstruksi ini mulai bergerak reversal, berbalikan arah, seperti itu. Kalau teman-teman cek di konfirmasi di garis MACD, ini cenderungnya masih sideways ya, seperti itu. Nah, untuk Stockbit sendiri, kita bisa lihat bandar detektornya ya. Apakah saham ADI ini ada akumulasi atau tidak? Kalau untuk per hari ini tanggal 12 Agustus, ini ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh MG, PD, YP, BK, dan KI. Seperti itu. Kalau teman-teman mau cek lebih jauh ya, ini karena ini tanggal 2 hari terakhir ya, 11 dan 12. Kita coba bisa cek lebih jauh lagi dari tanggal misalnya 8 sampai dengan tanggal 12. Kita coba cek untuk tanggal 1 minggu ini cenderungnya dia sudah netral ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi ya untuk 5 besarnya. Tapi kalau teman-teman cek secara keseluruhan ini ada sedikit distribusi, ada sedikit seperti itu. Tapi cenderung netral. Nah, kalau teman-teman cek di tanggal 12-nya atau tanggal terakhir, itu bisa kelihatan bahwa dia mulai ada masuk kembali ya, akumulasi seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry sekarang untuk saham ADI? Kalau menurut saya teman-teman bisa masukkan ke watchlist, tetapi tidak untuk entry dulu. Kenapa? Lebih baik untuk saham ADI ini teman-teman bisa tunggu apakah ADI ini mampu breakout dari level resisten 800 sampai dengan 820, 830, teman-teman bisa tunggu di area sana. Kalau seandainya dia mampu breakout, teman-teman buy on breakout untuk target yang pertama di level 900. Seperti itu. Tapi kalau dia misalnya gagal
break dari level 800, teman-teman sebaiknya tunggu saja di level 700-an. Ya, 700, 720 itu masih oke. Karena itu area support yang cukup kuat menahan pergerakan dari saham ADI. Seperti itu untuk ADI. Kita lanjut ke saham kedua, ada WSKT atau Waskita Karya. Untuk WSKT sendiri tanggal 12 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya, sebesar hampir 5% atau lebih tepatnya 4,59% ke level 570, naik 25 poin ya. Kalau teman-teman cek posisi EMA 50-nya ada di sekitar 530, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 600-605 ya. Di area 600-an itu ada level resisten juga, kemudian ada EMA 200-nya juga di sana. Nah, kalau teman-teman cek seperti yang tadi saya jelaskan di saham ADI, kalau sektor konstruksi yang sebelumnya dia downtrend mulai perlahan-lahan mulai sideways dan ada indikasi perbalikan arah ya, tetapi perlu konfirmasi. Nah, konfirmasinya di mana? Kalau untuk WSKT ini sudah break dari EMA 50-nya, tetapi masih mencoba meretest EMA 200-nya. Ketika dia mampu breakout dari EMA 200, maka dia confirm bahwa dia mulai bergerak reversal, ada perbalikan arah seperti itu. Nah, buat teman-teman, apakah bisa entry sekarang? Untuk fast trade masih mungkin bisa teman-teman bisa manfaatkan buy di antara range 570, sell atau taking profit di area 600, 605, 610 itu masih mungkin bisa. Tapi kalau dia mampu breakout, maka teman-teman bisa hold saham tersebut karena potensi reversal lebih besar. Tetapi kalau seandainya dia gagal break dari level 600, teman-teman taking profit, tunggu kembali di daerah bawah di level 500-an. Itu masih mungkin, masih bisa. Untuk garis MACD cenderungnya sudah sideways dan mulai mengarah ke atas. Apakah ada akumulasi untuk WSKT? Kita coba cek bandar detektornya. Kita cek 2 hari terakhir ya, tanggal 11 dan tanggal 12. Ada sedikit akumulasi untuk WSKT 2 hari terakhir ya, mulai masuk kembali, tapi secara overall ini cenderungnya ada sedikit distribusi ya. Overall ada sedikit distribusi. Jadi kenaikan hari ini tanggal 12 ini tidak disertai dengan akumulasi yang cukup masif seperti itu. Untuk 5 besarnya yang mengambil atau akumulasi itu ada BK, NI, BQ, JP, dan Kaset. Untuk harganya di sekitar 550, 565 ya, 500 under 570 berarti posisinya sudah floating profit walaupun masih tipis. Seperti itu. Itu untuk WSKT. Kita lanjut ke saham ketiga, ada PTPP, PP Persero Tbk. Untuk PTPP sendiri tanggal 12 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya 3,14% ke level 985. Posisinya sekarang ini meretest EMA 200-nya ya. EMA 200-nya ada di sekitar 980-an, sedangkan EMA 50-nya ada di sekitar 925. Seperti itu. Kalau dilihat sama halnya dengan saham-saham sektor konstruksi lain, sebelumnya downtrend, sekarang mulai sideways dalam range antara 880 di level 900-an itu sampai dengan level 1000. Level 1000 ini merupakan area resist yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari saham PP karena sempat beberapa kali ya di retest oleh saham PTPP tetapi gagal break. Akankah saham PTPP ini mampu breakout kali ini? Kalau mampu breakout, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout, cukup menarik, menunjukkan dia reversal, seperti itu. Kalau dia misalnya gagal break, bagaimana? Kalau seandainya gagal break, maka teman-teman bisa tunggu kembali di level 900-an.
seperti itu. Untuk garis MACD cenderungnya sideways dan mulai bergerak ke atas ya, seperti itu. Kita coba cek bandar detektornya untuk tanggal 11 dengan tanggal 12 ya, 2 hari. Ini ada akumulasi oleh MG, BB, DX, BK, dan APO. Di harga rata-rata berapa? 990. Ada paling murah di 970-an ya. Kalau kita rata-ratakan di 980 saja, ini sudah floating profit. Walaupun masih tipis ya. Atau masih harga-harga range BEP-nya, harga modal seperti itu. Nah, buat teman-teman, apakah bisa entry? Kalau menurut saya pribadi, bisa masukkan ke watchlist. Kalau seandainya saham ini breakout dari level 1000-nya, maka teman-teman bisa spekulasi buy. Atau kalau misalnya dia gagal break, teman-teman bisa tunggu di level 900-an, seperti itu. Jadi, overall bagaimana untuk sektor konstruksi? Untuk sektor konstruksi, kalau sebelumnya dia cenderungnya downtrend parah, sekarang mulai sideways, jadi minimal teman-teman bisa mulai pantau apakah dia mampu breakout atau ada tanda-tanda dia mulai bergerak reversal. Kalau misalnya mulai bergerak reversal dan beberapa support atau resisten kuatnya sudah mulai mampu terbreak, maka teman-teman bisa entry di area yang tadi saya analisakan. Itu cukup menarik, menunjukkan dia ada potensi untuk perbalikan arah seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.